Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang juga kepada Ibu Zainatul Ilmiah MH selaku dosen pengantar ilmu hukum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang madhab-madhab ilmu hukum. Sebelum kami mempresentasikan materi atau makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Suhel Fatih, saya sendiri, dan rekan saya Nilna Martotillah, dan juga Firdaus. Untuk presentasi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Madhab dalam ilmu hukum. Yang pertama adalah hukum alam, yang kedua adalah positivisme hukum, yang ketiga sejarah hukum, yang keempat sociological jurisprudence, yang kelima perbedaan sosiologi, jurisprudensi, dan sosiologi hukum, yang terakhir adalah hukum bebas. Baik, materi yang pertama yaitu tentang hukum alam dan positivisme hukum. Teori hukum alam dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal atau menyeluruh. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir setelahnya lah yang mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero, dan Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu. A. Dasar mengikatnya hukum internasional didasarkan teori hukum alam, berlandaskan pada konsep yang dikemukakan oleh Mokhtar Kusumaatmaja bahwa hukum secara umum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Di samping fungsi dasarnya yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban, hal ini berarti bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat atau pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia maupun subjeknya ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Dalam konteks yang dimaksud adalah pembangunan dan pembaharuan terhadap masyarakat internasional, baik dalam melakukan kegiatan diplomasi atau yang lainnya. Dalam konteks pembangunan hukum, maka hukum harus dimaksudkan untuk tidak memuaskan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya. Pembangunan hukum harus menghasilkan suatu kompromi di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya fiksi-fiksi. Tata hukum seperti inilah yang dapat memungkinkan menjamin perdamaian sosial bagi para subjeknya. Hal ini tentu juga berlaku bagi setiap subjek hukum internasional, seperti negara sebagai masyarakat internasional. Sedangkan dalam konteks hukum internasional, secara lebih spesifik sebagai upaya untuk menertibkan subjek-subjek hukumnya yaitu negara, maka peran serta pengaruh hukum internasional harus diupayakan. Hukum internasional juga akan memiliki peranan yang penting jika didasari atas tradisi perjanjian yang biasa dirumuskan dalam kalimat Pacta
sunt servanda. Perbaikan hubungan-hubungan internasional yang tertata berdasarkan hukum akan turut serta memberikan kontribusi dalam rangka mencapai keadilan dan perdamaian dunia sebagai cita-cita universal. Pendapat yang sering dikemukakan mengenai kekuatan mengikat hukum internasional kepada negara adalah bahwa hal tersebut sangat didasarkan atas adanya kesepakatan atau konsen negara untuk menemukan prinsip-prinsip dan aturan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi resmi karena para pihak telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada instrumen-instrumen internasional tersebut. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa bentuk pengingkaran terhadap sebuah perjanjian merupakan nilai yang dipahami secara universal sebagai tindakan yang melanggar. Meski bagaimanapun juga, hukum dapat dijalankan di luar kesepakatan yang dibuat. Namun pengecualian tersebut tetap didasarkan juga kepada nilai yang diakui kebenarannya secara universal. Seperti misalnya, meskipun sebuah perjanjian harus ditaati di mana berlaku asas pacta sunt servanda, dalam keadaan tertentu menimbulkan kerugian salah satu pihak, dapat diberlakukan asas pengecualiannya, yaitu rebus sic stantibus. Terlepas dari landasan mengikatnya hukum internasional berdasarkan ketentuan tersebut, teori hukum alam memandang bahwa terdapat nilai-nilai ideal yang universal. Pengakuan terhadap nilai bahwa setiap yang berjanji harus memenuhi janjinya juga merupakan bentuk nilai ideal yang keberlakuannya universal. Dengan kata lain, bahwa tidak ada yang dapat dijadikan alasan pembenar bagi bentuk pengingkaran janji. Kemudian, positivisme hukum. Secara umum, tesis-tesis pokok dari aliran positivisme ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah. Hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan pada semata-mata atas pengalaman, bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam, berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam. Dengan demikian, positivisme sebagai sebuah sistem dalam filsafat memiliki berbagai prinsip yang dipegang teguh dalam menemukan sesuatu yang dipahami sebagai benar. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, ataupun apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh suatu kenyataan. Positivisme adalah aliran yang meyakini bahwa pengetahuan manusia bersifat objektif yang diperoleh melalui penyelidikan empirik dan rasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah segala peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang memiliki makna hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan dan peraturan yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintahan berdasarkan kepemilikan hukum atau yang kita sebut dengan supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah aplikasi hukum.
Di sini terdapat dua fase, yaitu fase prakolonial dan fase kolonial. Fase prakolonial biasa disebut dengan fase sebelum pembatasan, terlebih dahulu sebelum adanya pembatasan menerapkan sistem kerajaan, antara lain Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam. Yang kedua, fase kolonial. Fase kolonial biasa disebut dengan periode penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad 18, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif dalam bentuk yang optimal. Tatanan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Pada Maret 1942 terjadi pada saat Jepang ingin menguasai kekuasaan yang Belanda miliki pada waktu itu. Jepang mulai menduduki seluruh daerah Hindia Belanda untuk melaksanakan tata pemerintahannya di Indonesia. Pemerintahan bela tentara Jepang berpedoman kepada undang-undang yang disebut Gunseri. Kemudian sociological jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik harus hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif atau the positive law dengan hukum yang hidup atau the living law. Sociological jurisprudence timbul sebagai proses dialektika antara aliran positivisme hukum sebagai tesis dengan mazhab sejarah sebagai antitesis, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum selain pemerintah penguasa. Law is a command of lawgivers. Sedangkan mazhab sejarah memandang bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran positivisme hukum mengutamakan akal, sementara mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman. Dalam hal ini, aliran sociological jurisprudence menganggap akal dan pengalaman sama-sama penting. Terima kasih kepada moderator. Jadi, saya di sini akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu sosiologi, jurisprudensi, dan sosiologi hukum. Apa sih sosiologi jurisprudensi itu? Sosiologi jurisprudensi adalah nama aliran dalam filsafat hukum atau pendekatan hukum ke masyarakat. Sedangkan vision adalah cabang dari sosiologi, pendekatan dari masyarakat ke hukum. Hukum bebas. Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum bebas atau bisa disebut putusan bebas, dan hukum lepas atau putusan lepas. Arti dari hukum bebas itu sendiri pada putusan bebas, Freispruch, tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian, yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim fit pasal 183 KUHP. Sedangkan pada putusan lepas, ons lafan res vervolging, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, jaksa atau penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang. Aliran Freire-Rensselaer merupakan kebalikan atau bertolak belakang dengan legisme. Lahirnya Freire-Rensselaer karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran legisme yang dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang, berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang. Maka hakim yang menganut aliran Freire-Rensselaer bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan atau undang-undang adalah sekunder. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dari materi yang ketiga, dan saya akan mengembalikannya kepada moderator.
Kepada moderator dipersilahkan. Baik, saya kira cukup untuk materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan ataupun mendengarkan video dari kelompok kami ini. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.